Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Mrs. Auli Darmayanti, Mr. Edi Winarko as my supervisor, Mr. or Mrs. Examiner, and audience, greetings. My name is Bintang Mulia Pratama. First of all, I would like to thank you for the guidance so I can complete my research proposal. And thank you for taking the time to see my presentation today. In this session, I will present my research proposal entitled Hybrid Backpropagation with Firefly Algorithm and Simulate Annealing for Signature Recognition. There are three main chapters that I will describe in this presentation. First is introduction, second is literature review, and last is research method. And now, let's move to the first set of slides. 1. Introduction. Signature or autograph is something that is written by a person as his or her personal identity, which is usually used for authentication and authorization process. From past until now, signature recognition is still done manually with eyesight or human eye by comparing it with the signature data that has been saved. However, using eyesight to recognize signature cannot always be said to be accurate due to physical limitation of human eye, such as colorblind or using glasses, which can affect the result of signature recognition. To simplify signature recognition, we can computerize it using artificial intelligence with artificial neural network. Artificial neural network is an information processing system that has performance characteristics similar to biological neural network in human brain. For artificial neural network methods, I will use backpropagation because backpro is able to solve classification training problem with a broad scale of data, and it can produce a fast response through the training process is slow. And in my research, I will hybrid backpropagation with Firefly algorithm and simulate annealing because Firefly algorithm requires only little iteration and simulate annealing can avoid local minimum trap. Analysis problem 1. How to apply the Firefly algorithm and simulate annealing with backpropagation for signature pattern recognition. 2. How does the procedure to create a program for signature pattern recognition using backpropagation with Firefly algorithm and simulate annealing? 3. How to implement a program for signature pattern recognition using hybrid neural network backpropagation with Firefly algorithm and simulate annealing on example cases. And the research goal is 1. Implement hybrid neural network backpropagation with Firefly algorithm and simulate annealing for signature pattern recognition. 2. Create a program for signature pattern recognition using the hybrid neural network backpropagation with Firefly algorithm and simulate annealing. And 3. Implement a program for signature pattern recognition using backpropagation with Firefly algorithm and simulate annealing on example cases. And now, this is the second set of slides. 2. Literature review. Yang pertama adalah pengolahan citra, di mana saya merujuk ini dari Munir. Dengan tujuan utama dari pengolahan citra ini adalah mengubah data citra atau data gambar menjadi sebuah data numerik. Dan untuk mengubah data citra menjadi data numerik, saya menggunakan 3 algoritma utama. Yang pertama ada grayscale, di mana fungsi dari grayscale ini adalah mengubah citra menjadi citra keabu-abuan dengan derajat nilai antara 0 hingga 255. Lalu citra binar di sini fungsinya sebagai penghitam putih, sehingga citra yang dihasilkan dari citra binar adalah citra hitam dan putih saja dengan 2 unsur utama yaitu 0 dan 1. 0 menandakan warna hitam dan 1 menandakan warna putih. Lalu terakhir ada proses segmentasi, di mana proses segmentasi ini fungsinya adalah menggabungkan beberapa nilai pixel menjadi satu, yaitu dengan mencari nilai rata-rata dari beberapa pixel itu tersebut, yang diharapkan proses segmentasi ini bisa mempercepat untuk pengolahan citranya.
Sebagai contoh, ketika 4 pixel yang memiliki nilainya sendiri-sendiri dijadikan 1 pixel, yaitu nilainya berasal dari rata-rata dari keempat pixel sebelumnya. Lalu jaringan saraf metode backpropagation yang saya rujuk dari Fawcett merupakan salah satu metode proses pelatihan yang terawasi pada jaringan saraf tiluan. Ciri khas dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Lalu untuk prosedur pelatihannya terdapat 3 algoritma utama, yaitu proses feed-forward, backpropagation of error, dan proses pembaruan bobot dan bias. Untuk proses feed-forwardnya, yang pertama kita atur dulu aktivasi unit input X1-nya. Lalu untuk setiap unit hidden akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang telah memiliki bobot termasuk biasnya dengan menggunakan rumus Z-in-J, yaitu bias dari unit input ke hidden ditambah dengan jumlahan dari bobot dikali unit inputnya. Dan kita memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dan unit hidden menggunakan rumus ZJ. Lalu untuk setiap unit output akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang telah memiliki bobot termasuk biasnya dengan menggunakan rumus Y-in-K, yaitu bias dari hidden ke output ditambah dengan jumlahan dari perkalian bobot dan unit inputnya, unit hidden. Setelah itu kita memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dan unit output menggunakan rumus YK. Lalu kita mengirim sinyal output ke seluruh unit pada output layer. Selanjutnya ada proses backpropagation of error, di mana kita harus mencari thaw yang dihasilkan oleh rumus terlampir di PowerPoint, di mana faktor thaw ini digunakan untuk menghitung error atau delta W dan koreksi bias delta W0 dengan rumus terlampir pada PowerPoint. Lalu untuk unit hidden-nya menjumlahkan input delta yang sudah berbobot menggunakan rumus delta in J, yaitu jumlahan dari perkalian thaw dikali dengan bobotnya. Lalu kita juga menghitung faktor koreksi error dengan rumus terlampir pada PowerPoint, di mana faktor koreksi error ini digunakan untuk menghitung koreksi error dan koreksi bias pada unit hidden ke input dengan rumus terlampir. Selanjutnya kita melakukan pembaruan bobot dan bias. Untuk pembaruan bobot dan bias yang ada di unit hidden ke output, yaitu kita menjumlahkan bobot yang lama dengan koreksi errornya, dan untuk unit hidden ke inputnya sama, kita juga menjumlahkan nilai bobot yang lama dengan koreksi errornya. Setelah itu kita baru bisa memeriksa stop conditionnya. Yang pertama kita bisa melihat dari max literasi yang diperlukan, lalu yang kedua kita juga bisa melihat dari membatasi error atau menghitung error dengan MSE. Untuk MSE-nya rumus terlampir pada PowerPoint. Dan untuk prosedur validasinya hanya perlu dilakukan proses feed forward dari backpropagation, di mana untuk proses feed forward-nya sama seperti proses pelatihan. Lalu selanjutnya ada Firefly algorithm, di mana algoritma kunang-kunang ini saya rujuk dari Yang, yang intinya tetap sudah saya buatkan flowchartnya seperti pada tampilan. Yang pertama kita inisialisasi parameter dan paketkan populasi awal secara acak, lalu kita hitung intensitas masing-masing Firefly. Setelah itu kita bandingkan masing-masing intensitas Firefly tersebut, lalu kita bandingkan intensitas masing-masing Firefly. Jika ada Firefly yang memiliki intensitas cahaya yang lebih besar, maka lakukan update pergerakan atau movement pada Firefly tersebut. Setelah itu kita tentukan G-base. G-base ini adalah Firefly terbaik, dan khusus untuk literasi pertama, G-base ini adalah hasil intensitas Firefly.
Dan untuk literasi pertama, GBS-nya adalah firefly terbaik dengan intensitas cahaya terbesar. Dan untuk literasi selanjutnya, kita membandingkan firefly terbaik tiap literasi dengan GBS yang diperoleh. Apabila intensitas cahaya firefly-nya lebih besar daripada GBS, maka firefly tersebutlah yang akan menjadi GBS. Setelah itu kita melakukan update untuk pergerakan GBS dan kita cek stopping conditionnya, yaitu max iterasi. Jika dia sudah memiliki max iterasi, maka proses selesai, dan jika tidak, maka kembali kita membandingkan intensitas masing-masing firefly. Lalu selanjutnya ada simulate annealing, di mana sudah saya rangkum algoritmanya menjadi flowchart seperti pada tampilan. Yang pertama, kita inisialisasi parameter, lalu melakukan evaluasi solusi dengan modifikasi. Lalu kita lakukan perbandingan apakah hasil modifikasi tersebut nilai fungsi tujuannya lebih rendah daripada nilai solusi awal. Jika iya, maka kita update solusi sementaranya. Jika tidak, maka kita ambil peluangnya yang saya sebut dengan Metropolis Criterion. Dan jika dia memenuhi Metropolis Criterion, maka update solusi sementaranya, dan jika tidak, maka kita lakukan proses penurunan suhu. Dan jika proses penurunan suhu dilakukan, maka suhu akan turun, dan jika proses pengubahan suhu ini tidak dilakukan, maka solusi yang telah terupdate akan menjadi solusi baru sementara. Lalu kita bisa melakukan cek stopping conditionnya. Lalu yang ketiga ada research method atau metode penelitian. Baik, untuk yang pertama ada studi pustaka, di mana saya melakukan studi pustaka mengenai pengolahan citra, CST, FA, dan SA. Lalu untuk perancangan datanya sendiri, saya menggunakan 100 citra tanda tangan dengan detailnya. Saya meminta 10 objek manusia untuk melakukan 10 tanda tangan. Jadi sehingga satu manusia atau satu objek melakukan 10 tanda tangan dengan kertas berlatar warna putih dan pulpen berwarna hitam. Lalu untuk ukuran citranya saya menggunakan dimensi pixelnya 100x100. Lalu ini adalah flowchart untuk pengolahan citranya, dimana sudah saya bahas di bab literatur review. Yang pertama kita input citra tanda tangan, lalu kita mengambil nilai RGB citra, yang dimana kita langsung melakukan proses grayscale, citra biner, dan segmentasi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai matrix fitur yang akan kita gunakan untuk proses pelatihan CST-nya. Lalu untuk arsitektur CST-nya sendiri terdapat satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer, di mana masing-masing layer untuk input layer memiliki 400 unit input, untuk hidden layer memiliki 400 unit hidden, dan untuk output layer memiliki 1 unit output. Dan fungsi aktivasi yang saya gunakan adalah fungsi sigmoid biner. Lalu ini adalah flowchart untuk CST Backblow fasa seperti yang ada pada tampilan. Yang pertama kita input data dan inisialisasi parameter yang diperlukan, lalu kita generate populate awal firefly, lalu kita mengkonversi individu firefly ini menjadi bobot dan bias CST. Setelah itu kita lakukan proses feed forward CST untuk mendapatkan nilai MSA. Setelah itu kita hitung intensitas masing-masing firefly, lalu kita bandingkan firefly masing-masing firefly. Setelah itu kita lakukan update movement firefly ketika sudah menemukan firefly dengan intensitas cahaya paling terang, lalu kita hitung kembali MSA-nya atau intensitasnya dengan feed forward CST backpropagation. Lalu kita cek kembali apakah semua firefly telah dibandingkan, dan jika sudah, maka sebelum mengambil GPS kita cari dulu nilai intensitas firefly yang terendah yang kita konversikan menjadi cost untuk algoritma simulate annealing. Lalu kita bangkitkan solusi baru setelah kita mendapatkan cost, lalu kita hitung lagi MSA nya menggunakan feed forward CST backpropagation. Setelah
Setelah itu kita mendapatkan cost baru. Habis itu kita bandingkan cost lama dan cost barunya. Jika cost lamanya itu kurang dari cost baru, maka langsung dilakukan penurunan suhu. Tapi jika tidak, maka masuk ke kriterian metropolitan, yaitu probabilitas penerimaan. Jika R kurang dari P, maka solusi barunya diterima, dan jika tidak, maka solusi barunya ditolak. Langsung melakukan penurunan suhu. Dan jika telah ditemukan suhu terendah, maka langsung gabungkan seluruh solusi yang telah didapatkan dari simulated annealing dan Firefly algorithm. Baru kita menentukan G-base. Setelah kita menemukan G-base, kita menentukan movement Firefly terbaik atau movement dari G-base-nya. Lalu kita hitung MSE-nya menggunakan feed forward GST backpropagation. Lalu kita menghitung intensitas cahaya Firefly terbaik. Dan setelah itu kita baru cek stopping condition-nya, apakah MSE kurang dari sama dengan error atau telah memenuhi max iterasi. Kalau memang sudah memenuhi stopping condition, maka kita mendapatkan bobot dan bias yang baru dan optimal, dan program berakhir. Dan jika tidak, maka akan kembali ke membandingkan nilai intensitas dengan solusi baru tersebut, dan iterasi berlanjut. Lalu untuk proses feed forward GST propagation, berikut adalah algoritmanya, dan untuk seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya di tinjauan pustaka. Lalu ini adalah algoritma untuk uji validasi yang ada pada backpropagation. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik dari ucapan, dan mohon maaf ketika ucapan saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.